Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, bagaimana keadaannya? Semuanya baik, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menerima sorga, yaitu suara gembala. Tuhan, kami bersyukur semalam telah berlalu, kami bisa menikmati tidur karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya di pagi ini kami membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu lewat sorga, yaitu suara gembala. Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan hari ini yaitu awas, lilitan mematikan. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara, ada seorang pemain sirkus mencari anak ular dalam hutan untuk dilatih bermain sirkus. Pemain sirkus itu mula-mula melatihnya dengan membelitkannya ke kakinya selama beberapa minggu. Setelah ular itu makin besar, dilatihnya ular itu membelit seluruh tubuhnya. Nah, saudara, suatu kali dalam sebuah pertunjukan sirkus yang ditonton ribuan orang, ia mulai menampilkan atraksi bermain bersama ular kesayangannya itu. Seluruh penonton berdecak kagum melihat atraksi berbahaya itu. Lalu pemain sirkus itu pun mempertontonkan aksi lain, yaitu melilitkan ular besar ke sekujur tubuhnya. Nah, tanpa disadari, ular itu melilit tubuh tuannya begitu keras. Pemain sirkus itu berteriak-teriak, memberi perintah, tetapi sia-sia. Ular itu tidak menurut. Penonton mulai cemas, dan benar, saudara. Beberapa menit kemudian, pemain sirkus itu mati terbelit ular. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan hal yang sama tentang betapa berbahayanya hidup di dalam dosa. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kenyataannya bahwa orang yang merasa kuat dan menyombongkan dirinya saat ia bermain dengan dosa, pasti akhirnya akan terjatuh. Nah, saudara, kadang-kadang dosa terlihat tidak membahayakan, malah menyenangkan, mengasyikan, enak katanya. Kita seolah merasa tidak terganggu dan merasa dapat mengendalikannya. Bahkan mungkin kita merasa telah terlatih mengatasinya. Nah, kenyataannya, jika dosa itu sudah melilit seluruh hidup kita, kita tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Dosa itu semakin besar, seperti ular yang besar tadi, melilit seluruh tubuh tuannya. Dan kalau sudah dililit dengan dosa yang begitu besar, akhirnya binasalah orang yang bermain-main di dalam dosa. Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Awalnya, belitan dosa tampak menyenangkan, hingga tanpa disadari, dosa itu benar-benar membelit dan membawa kebinasaan. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami sadar akan peringatan lewat renungan di pagi ini. Bagi kami, kiranya kami tidak sombong dan tinggi hati, seolah-olah kami pasti tidak akan jatuh,
kami kuat, kami tegar, kami bisa mengatasi dosa apapun, tantangan apapun dengan kekuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tanpa terasa, justru dengan sikap yang seperti itu, kami sudah jatuh di dalam dosa. Mungkin pertama kali seperti ular yang membelit masih kecil, tidak terasa begitu menyakitkan akibatnya. Tetapi tanpa kami sadari, dosa itu semakin menjadi besar, semakin menjadi besar, dan semakin besar sekali melilit tubuh kami, dan akhirnya kami binasa. Itu sebabnya kami sadar ya Tuhan. Sebelum perkara itu terjadi, Engkau sudah mengingatkan kami. Biarlah kami senantiasa teguh di dalam iman dan tidak bermain-main di dalam dosa. Kami keluar dari zona dosa dan kami mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Allah dengan hidup di dalam kekudusan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, aktivitas kami, usaha kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara. Jauhkan kami dari segala cobaan. Keluarga kami jaga, lindungi, dan pimpin, supaya tetap di dalam keselamatan dan berkat Tuhan. Segala hormat dan pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, selamat pagi saudaraku. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.